Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, terima kasih sudah bergabung. Kita masih menunggu yang lainnya terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Masih banyak Oke. yang ini. Dan ketika pelatihan berlangsung, mengaktifkan kamera itu wajib ya Bapak Ibu. Karena bagian tidak mengaktifkan kamera ya Bu Titin Mulyati akan kita keluarkan ya. Begitu ya Bapak Ibu. Oh, masih ibu-ibu semua. Oke, Pak. Baik, Pak. Pertama kali mengikuti pelatihan PTK kah Bapak Ibu atau sebelumnya sudah pernah? Halo? Sudah pernah sebelumnya? Oke, sudah pernah sebelumnya. Oh, berarti Bu Titin tinggal mengulang-mengulang saja sebenarnya berarti Mengingat, ya. sudah lama banget itu, Pak. Oh, sudah lama, paling sebulan yang lalu mungkin ya. Enggak, berapa tahun yang lalu. Oh, berapa tahun yang lalu. Iya. Tapi kan sebenarnya kalau PTK itu kegiatan yang secara rutin kan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru atau Ibu guru semua nih sepertinya ya. Ketika mengajar di kelas itu kan ketika ada permasalahan kemudian berusaha untuk mencari alternatif solusinya itu kan sebenarnya sudah masuk pada pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Ada Bu Sera atau Mbak Sera ya dari admin P2KP 2-nya ya. Iya, benar, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Kalau Mbak Sera atau Bu Sera nggak apa-apa tidak mengaktifkan kameranya karena kan admin. Jadi tidak akan saya keluarkan. Oke, sambil menunggu yang lain, Bapak Ibu atau Ibu-ibu semua sudah ada bapak-bapaknya sekarang ya. Kita mungkin untuk yang pertama kenalan dulu saja mungkin ya, Bapak Ibu. Oke, kita kenalan dulu saja. Yang pertama Bu Dinar, wajahnya Bu Dinar bercahaya sekali ya. Saya sampai silau, Bu. Silakan Bu Dinar Inaya, boleh memperkenalkan diri, Bu? Mohon izin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, kedengaran ya Pak ya? Suara Ibu terdengar, tapi wajah Ibu terlalu bersinar, Ibu. Jadi saking silaunya sampai tidak kelihatan saya, Bu. Di mana ya? Ini apa? Ada cahaya dari ini jendela Ada kali ya? ada cahaya dari jendela. Masih. Oke. Jadi maaf Oke. nggak kelihatan. Jadi wajah cantiknya Ya, itu perkenalkan. hilang karena silau itu ya, Bu ya. Silakan Kelihatannya Ibu. sedikit ya Pak ya? Oke, Sekarang ya. sekarang sudah terlihat. Sekarang sudah terlihat. Oh, iya. Silakan Ibu ya. Agak miring ya. Ya, nama saya Dinar Inaya. Saya mengajar di MAN 12, guru bidang studi kimia. Mudah-mudahan dengan nanti dapat pencerahan dari Pak Sofian ya mengenai PTK. Terima kasih Pak. Oke, sebentar. Sudah sering ya, kalau untuk SMA pastinya harusnya sudah sering melakukan PTK. Sudah sering melakukan PTK, Bu Dinar? Sering sih enggak, tapi pernah beberapa kali untuk pengajuan kenaikan pangkat paling Pak. Oh ya, berarti sebenarnya udah familiar ya dengan konsep penelitian tindakan kelas. Iya, iya. Iya. Oke. Berarti nanti ini hasil pelatihan ini juga nanti harus dijadikan ya langsung Iya, betul. nanti untuk promosi kenaikan Kenaik- ini ya, pangkatnya juga ya. Pangkat ya, Pak, ya. Ya, insya Oke. Allah Pak. Terima kasih Bu Dinar Inaya. Sama-sama. Oke, berikutnya ada Bu Titin Mulyanti. Wah, biru ya, biru yang ini sekali. Silakan Bu Titin memperkenalkan Iya. diri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Mulyanti, mengajar bahasa Inggris di MAN 10 Joglo, Jakarta Barat. Okay, nice one. So you better try to introduce yourself using English then, since you are an English teacher. Oke, ini kelas apa nih? Oke, silakan, silakan. Yeah. Yeah, I have already known about PTK, but I just want to know more because I forget to use it because so busy. It's not. I think that using research it took
many times, yeah. So that's why I think, yeah, I should refresh again. So that's why I joined to this program. Itu Pak. Jadi udah lama dulu, udah tahun berapa itu gitu sejak saya udah 4A, harusnya saya naik pangkat gara-gara PTK karena kerjaan banyak, jadi akhirnya terhenti ya udah sampai sekarang baru niat lagi mau nih gitu, mau nyoba lagi tapi I should refresh mind ya gitu Pak. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini saya berharap sambil bimbingan kali Pak ya, saya bikin nanti yang insya Allah langsung dilanjut deh. Okay, that's what we gonna do. Yeah, that's what we gonna do. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss Titin Mulyanti. Tapi bukan sok busy ya berarti ya. Tapi so busy saja berarti ya. Bukan sok busy tapi ini ya. Tapi memang sibuk beneran ya, so busy ya. Oke, terima kasih Bu Titin Mulyanti. Man 10 Jakarta itu di Joglo ya, berarti di mana? Di mana tadi Bu tepatnya? Man 10 Jakarta. Di Joglo. Di Joglo ya. Kembangan Joglo. Kembangan. Ini termasuk salah satu sekolah favorit bukan? Man 10 Jakarta. Insya Allah lah. Amin program risetnya Pak. Amin. Oke, We had been. Dulu iya. Mudah-mudahan sekarang lagi mencoba lagi. Kedepannya lagi ya. Amin. Oke. Berikutnya ada Bu Diah Permatasari. Wah. Halo Bu Diah Permatasari. Halo Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu. Pak Sofyan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Silakan berkenalan Ibu, boleh kenalan ya, Ibu? Perkenalan ya? Iya Ibu, Oke. silakan. Ya, perkenalkan nama saya Diah Permatasari. Saya dari SMA Negeri 2 Jakarta. Saya mengampu mata pelajaran ekonomi. Itu saja Ibu? Iya, itu aja Pak. Ada lagi? Oke. Cukup kayaknya. Dari suaranya Ibu biasanya ini ya sering ditunjuk sebagai MC sepertinya ya. Enggak, suaranya Pak. Ini sekali ya, nyaring, renyah gitu ya. Enggak, PTK sudah sering melakukan PTK Ibu? Belum Pak. Belum, sama Belum sekali. Sama sekali. Sama sekali, iya betul. Makanya ikut pelatihan ini ya. Sudah berapa lama menjadi? First time. Oke, sudah berapa lama Saya menjadi baru, Pak. guru? Menjadi guru? Baru Pak. Baru Oh, menjadi gurunya guru? udah lama, tapi untuk yang ini baru. Oh, gitu. PNS-nya baru. PNS-nya baru. Harusnya kalau misalnya ini ya Bu, harusnya kalau misalnya sudah menjadi guru lama walaupun bukan guru PNS ya sudah sering melakukan PTK. Harusnya ya Pak. Ya, Iya, betul sekali. karena idealnya kan ketika kita mengajar itu pasti ya, bukan Betul. ya pasti itu ada permasalahan. Ya, Dan siap. sebagai Mohon seorang- arahannya ya Pak Sofyan. Siap. Jadi sebagai seorang Terima guru kan kasih. kita pasti akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, sudah ada 3 orang, ada Bu Dinar Inaya, kemudian ada Bu Titin Mulyanti dan Bu Diah Permatasari ya. Sebelum kita lanjut ke yang lain, silahkan bagi yang sudah memperkenalkan diri langsung ini ya, langsung melihat perkenalan saya di link yang sudah saya share di kolom chat. Bu Dinar, kemudian Bu Titin Mulyanti, Bu Diah Permatasari, silahkan tinggalkan jejak di video perkenalan saya tersebut. Oke, silakan langsung yang 3. Berikutnya kita ke bapak-bapak akhirnya setelah 3 ibu-ibu. Ada Pak siapa ini? Pak Irfan Rifai Winarso. Silakan Pak Irfan Rifai Winarso. Silakan memperkenalkan diri. Maaf Pak Sofyan, saya sembari mengajar dan piket hari ini. Oke. Tidak agak beli tempatnya. Iya, tidak apa-apa. Sambil menyelam juga kalau bisa sambil memperkenalkan diri tidak apa-apa, Pak Irfan. Silakan memperkenalkan diri, Pak. Silakan. Oke. Saya Irfan Rifai Winarso, asal Solo dari SMA 17, Taman Sari. Lalu Taman Sari. mengampu mata pelajaran geografi. Pernah ikut PTK
tahun yang lalu kalau nggak salah sebelum COVID ikut pelatihan PTK. Ini ikut lagi. Berarti Gitu. yang dulu Iya sih, Pak. sudah selesai PTK-nya. Yang dulu berarti sudah selesai PTK-nya. Yang lalu hanya sampai proposal, Pak, sampai bab 3. Padahal tinggal 2 bab lagi ya Pak ya. Tinggal ke hasil, kemudian sampai sama kesimpulan sudah selesai harusnya. Tinggal hasil sama, betul Pak, belum turun ke lapangan, makanya nih pengen selesain lagi. Oke, ya sudah. Jadi untuk penelitian yang sekarang nanti wajib harus sampai ke penelitian ya. Tidak berhenti sampai di proposal saja. Begitu ya Pak Irfan ya? Oke Pak? Ya, thank you Pak. Ya, silakan ini dilihat kolom chatnya. Langsung meninggalkan jejak di video perkenalan saya, di link video hari pertama pelatihan. Silakan dilihat di kolom chatnya. Oke, terima kasih. Thank you Pak. Oke, berikutnya kita ke tadi ada Bu Titin, sekarang ada Bu Tutik ya, Bu Titin Tutik. Silakan Bu Tutik, Bu Tutik Sunarti. Silakan Ibu Tutik. Halo Bu Tuti. Iya Pak, bentar Pak. Baik, perkenalkan nama saya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Tutik Sunarti, asal sekolah sama dengan Pak Irfan tadi dari SMA Negeri 17, dan ini kali kedua saya mengikuti PTK. Tapi yang kemarin juga tidak sampai selesai ya Pak, artinya belum dipraktekin karena waktu itu masih COVID ya. Karena saya ingat mengikutinya secara daring juga, dan itu lagi tahun 2020 atau ya. Jadi sama, belum sampai tahap menghasilkan PTK yang benar-benar jadi sebuah PTK gitu Pak. Makanya saya ikut lagi. Itu dikarenakan COVID kata Bu Tutik Sunarti ya. Tapi sebenarnya COVID atau pandemi itu bukan penghalang untuk melakukan penelitian tindakan kelas ya. Jadi sudah ada saya buat video tentang penelitian tindakan kelas pada masa pandemi. Oke. Jadi silahkan nanti dicek. Kemudian kalau di kolom chatnya silahkan dicek ya Bu Tutik Sunarti. Sudah dicek belum? Kemudian langsung diklik ya, langsung dilihat video perkenalan saya, kemudian kaitannya dengan pelatihan ini. Begitu ya Bu ya? Oke. Siap. Tinggalkan jejak, jangan lupa ya. Oke, berikutnya ada Bu Nur Asia. Silakan Bu Nur Asia. Silakan Bu Nur. Suara Ibu masih belum terdengar. Hanya senyumnya saja yang tadi terlihat. Silakan Ibu. Ibu Nur. Halo Bu Nur. Oke, sepertinya Bu Nur bermasalah sepertinya ya. Silakan Bu Nur cek di kolom chat saja ya. Di kolom chat lihat ada videonya, langsung diklik. Ya, lihat video perkenalan saya dan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia. Saya guru di SMA Al Huda, mengajar bahasa Inggris. Okay, you're an English teacher, similar with Miss Titin Mulyanti, ya? Yes. Have you conducted classroom? Okay. Have you ever conduct the classroom action research before? Belum pernah Pak, baru ini ngikutin. Okay, thank you. Mudah-mudahan nanti akan membuat PTK selama mengikuti pelatihannya ya. Bu Nur Asia, Miss Nur Asia. Terima kasih. Segera lihat kolom chat dan klik video tersebut untuk ini ya, untuk melihat video perkenalan saya. Kemudian berikutnya ada Bu Margareta Muryanti. Ibu Margareta Muryanti, silakan Ibu Margareta. Ya, selamat pagi Bapak dan Bapak Ibu semuanya.
Perkenalkan, nama saya Margareta Murianti. Saya bisa dipanggil Ibu Yanti atau Ibu Margareta. Saya mengajar di SMA Negeri 17, bidang studi BK. Untuk pelatihan PTK ini saya sudah mengikuti 2 kali, tapi memang saya belum pernah membuat PTK secara langsung. Tahun lalu saya pernah ngikutin, tapi sampai sekarang itu belum pernah terbit itu sertifikatnya gitu loh. Jadi semoga nanti ini pelatihan ini dari tim dosen atau tim P2K-PTK bisa mengusahakan untuk pesertanya mendapatkan sertifikat sehingga bisa membantu kami dalam pengusulan kenaikan pangkat, dan juga nanti ilmu yang didapat di sini bisa kami pergunakan untuk proses membuat PTK. Kebetulan golongan saya kan nanti 3C ya, jadi bisa menjadi syarat, salah satunya adalah ada PTK. Semoga ini menjadi inspirasi buat kami untuk bisa membuat PTK sendiri. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Yanti ya. Bu Yanti menjawab pertanyaan tersebut mungkin Mbak Sera ya, atau Bu Sera dari P2KPTK 2 Jakarta Barat ya, untuk yang sertifikatnya ya. Ya, untuk tahun ini akan kami berikan, dan sebagian sudah ada di kami beberapa latihan sampai dengan bulan Juni. Bisa menghubungi saya atau Pak Sutrio. Terjawab ya Bu Yanti. Baik Pak, karena memang jadi keluhannya guru-guru itu kurang bersemangat mengikuti undangan karena udah beberapa kali ngikut tapi sertifikatnya tidak kunjung turun gitu, padahal udah dari tahun lalu gitu loh Pak. Semoga nanti di tahun ini memberikan pelayanannya lebih bagus lagi untuk kita ya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih kembali sarannya. Oke. Terima kasih banyak Bu Yanti dari SMA N17. Berikutnya ada Bu Wiwi Susanti, itu sedang tersenyum atau sedang apa? Silakan Bu Wiwi Susanti memperkenalkan diri, Bu. Terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Fian Hadi dan Bapak Ibu sekalian yang bergabung pada Zoom hari ini. Perkenalkan, mohon izin juga, saya tadi sedang memanggil anak juga, ada urusan sebentar. Dan di ruang guru ini mungkin masih ada sedikit crowded, mungkin karena kita ada di ruang guru. Baik, perkenalkan, saya Ibu Susanti. Kebetulan saya mengajar sosiologi dengan geografi. Tadi juga sudah menyimak beberapa tanggapan teman-teman sekalian. Bu Wiwi, mohon izin, suara Ibu itu saut-sautan dengan yang lain, jadi tidak terdengar jelas Ibu, mohon izin ya. Sedang ramai sekali sepertinya di ruang guru Ibu. Iya, Oke. Kenalan dulu sebentar gitu. Oke. Mohon izin Bapak Ibu sebentar ya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah jelas ya Pak ya? Oke, jelas. Ya. Baik, saya dari SMA 2 Jakarta sama dengan Ibu Dia Permatasari. Kebetulan saya mengajar bidang studi geografi dan sosiologi. Nah, tadi juga sangat tertarik juga dengan yang disampaikan oleh Pak Sofian Hadi ya terkait PTK ini dan kenaikan golongan yang kita harusnya selalu intensif ya mengikuti kegiatan ini supaya golongan kita juga tidak tersendat. Dan rekan tadi juga sudah ada yang menyampaikan beberapa kendala-kendala. Kebetulan saya baru kemarin pengajuan 3B, tapi masih menunggu dari BKN-nya dan BKD sendiri. Jadi masih proses aja sih Pak. Nah, kebetulan ada sesi sharing ini, jadi kami diberikan tugas oleh sekolah. Jadi membuat kami termotivasi juga untuk mengikuti kegiatan hari ini dan mudah-mudahan sampai dengan selesai ya Pak. Terima kasih atas sharingnya dan mudah-mudahan kita selalu bisa bersilaturahmi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Wiwi Susanti sudah atau sedang mengajukan untuk kenaikan pangkatnya. Berarti asumsi saya Ibu memang sudah terbiasa melakukan penelitian ya. Jadi nanti harus sharing ke teman-teman lainnya sini yang
sudah sekian puluh tahun mengajar tapi belum pernah melakukan PTK ya katanya Kalau misalnya. penelitian sih mohon izin Pak, penelitian saya belum membuat PTK. Tapi kan dari 3A ke 3B kemarin nggak pakai ini. Oh, tidak ada. Kita hanya pengembangan diri aja sih. Makanya saya lagi pengen cari info-info tambahan terkait PTK ini. Oke, mudah-mudahan nanti ketika selesai mengikuti pelatihan ini termotivasi untuk melakukan PTK ya. Gitu ya Bu Wiwi. Dan langsung dicek kolom chatnya ya, kolom obrolannya, langsung diklik videonya, langsung dilihat perkenalan saya di sana ya. Oke, berikutnya ada Bu Eis. Wah, ini Bu Eis ini orang Batak sebenarnya. Silakan Bu Eis memperkenalkan diri Bu. Ya, terima kasih Bapak Sopyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Mohon maaf saya baru on cam ini karena baru selesai mengajar dari kelas tadi, mengawas ulangan harian anak-anak. Oke, baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ibu Eis Nurmalasari. Saya berasal dari SMA Negeri 17. Kebetulan di sini banyak ya Pak ya. Ada Bu Tutik, ada Pak Irfan, ada Bu Yanti. Kami dari SMA Negeri 17. Untuk PTK saya pernah cuma waktu skripsi dulu Pak. Jadi waktu skripsi tahun 2022 itu pertama kali ada PTK, kebetulan skripsi saya PTK gitu. Cuma sampai saat ini belum melakukan penelitian PTK lagi. Dan untuk pelatihan kebetulan juga baru kali ini saya mengikuti pelatihan untuk PTK. Gitu. Mudah-mudahan setelah ini termotivasi untuk melakukan kegiatan penelitian lagi untuk PTK ya Pak. Mohon bimbingannya. Dan terima kasih untuk perkenalan di awal, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eis ya. Bu Eis, tadi di awal sudah kita sepakati bersama ketika mengikuti pelatihan, ketika kita berdiskusi, berinteraksi, membahas tentang penelitian tindakan kelas, kemudian ada yang tidak mengaktifkan kameranya, tadi akan kita keluarkan ya. Jadi silakan tidak usah ikut karena tidak serius berarti untuk mengikuti pelatihan. Begitu ya Bu Eis. Oke, mohon maaf ya Pak ya. Ya, baik. Terima kasih banyak. Ya, langsung dicek kolom chatnya ya. Berikutnya ada Bu Ratna Dewi. Silakan Ibu Ratna Dewi. Ibu Bu Ratna Dewi, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Ibu Ratna Dewi. Saya dari MAN 10 Jakarta Barat Pak, di daerah Joglo. Kebetulan saya belum, sebenarnya ada beberapa kali bikin PTK, tetapi belum tuntas Pak, karena tidak ada bimbingan dari atas gitu, atau tidak ada yang menilai dari PTK saya. Jadi saya berminat untuk mengulang kembali dari awal Pak. Semoga mendapat bimbingan di dalam menyusun PTK ini Pak. Ya, terima kasih, itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ratna Dewi. Ini berarti satu sekolah dengan Ibu Titin ya, sama-sama dari MAN 10. Oke. Iya. Dan sebenarnya ketika melakukan PTK, kalau kita tidak benar-benar punya motivasi untuk bisa memberikan pengalaman belajar terbaik bagi para peserta didik kita di kelas, maka akan susah, memang sulit ya mengikuti ragam pelatihan tapi tidak ada motivasi untuk terus berkembang, terus bertumbuh, terus mengupayakan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik, susah memang ya. Jadi harapannya dengan mengikuti pelatihan, kesadaran bahwasanya Bapak dan Ibu guru telah memilih profesi sebagai guru, memilih profesi sebagai sosok-sosok yang nantinya akan memberikan pengetahuan, yang akan memberikan proses pembelajaran kepada para peserta didik ya. Jadi harus merupakan benar-benar panggilan jiwa ya. Karena sebenarnya tadi di awal juga sudah sempat saya kemukakan, sebenarnya Bapak dan Ibu guru telah melakukan tindakan di kelas sebenarnya. Yang belum itu ya dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Ya, begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Jadi sebenarnya masing-masing itu saya sangat yakin ya, masing-masing sudah melakukan tindakan di kelas
Yang belum adalah mengimplementasikan tindakan tersebut atau treatment yang diberikan di kelas ke dalam bentuk karya ilmiah. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Dan mudah-mudahan Bu Ratna Dewi bersemangat ya. Sedang kurang sehat atau bagaimana Ibu? Sepertinya lemes sekali Ibu. Sudah sarapan Bu ya? Sudah Bu? Pak. Oke. Sepertinya kalau di Jakarta satu pakai biru, semuanya harus pakai biru ya, seragam atau bagaimana ya? Ada janjian ininya ya. Oke. Sehati Pak. Oh, sehati. Oke. Oke, terima kasih banyak Bu Ratna Dewi. Berikutnya Ibu Ayu. Ibu Ayu Sukmawati. Bu Ayu. Ayu itu artinya kalau bahasa Jawa apa Bu? Ayu kalau bahasa Jawa artinya apa Bu? Cantik. Oh gitu, langsung dijawab sama Bu Ratna Dewi. Ibu Ayu, Ibu cantik Sukmawati artinya. Silakan Ibu Ayu memperkenalkan diri Bu. Oke. Assalamualaikum. Oke, sayang sekali perkenalannya tidak cantik karena tidak terdengar suaranya. Silakan. Silakan Bu Ayu Sukmawati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah terdengar belum? Perkenalkan, nama saya Ayu Sukmawati. Saya dari SMA YPBDN. Untuk pelatihan PTK saya belum pernah ikut. Kali ini baru saya ikut. Sebelumnya belum pernah ikut, kali ini baru ikut. Oke. Kelihatan sekali sudah menjadi guru selama berpuluh-puluh tahun ya, berarti Bu Ayu Sukmawati ya. Oke Bu Ayu, mudah-mudahan ketika nanti mengikuti pelatihan ini akan ada keinginan untuk melakukan penelitian tindakan kelas ya. Oke Bu Ayu Sukmawati. Berikutnya ini sebenarnya beliau mengaktifkan kamera, tapi karena kontras dengan backgroundnya sepertinya makanya wajahnya menjadi ini ya, menjadi semi-semi kartun gitu ya. Bu Armelia ya, Bu Armelia. Halo Bu Armelia, Ibu silakan memperkenalkan diri Bu. Halo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Bapak-Bapak Ibu yang di PTK Grup A. Saya Armelia Anwar. Saya dari SMA 16 ya. Saya mapel guru pelajaran ekonomi. Saya pernah ikut PTK yang di tahun 2021. Apakah sama dengan Bapak? Saya masih lupa. Di bulan Juli 2021 PTK yang kedua saya ikuti. Yang pertama saya ikuti itu masih belum masih belum memahami ya, masih kurang ilmunya, jadi saya ikut dari yang kedua. Tapi saya ada satu yang masih ada kendala, kami dari angkatan yang PTK yang kemarin 2021 kami belum mendapatkan sertifikatnya gitu. Nah, jadi kami masih bertanya-tanya di grup kami, kapan sih sertifikat PTK kami dapat? Sedangkan kami udah buat tugas, kegiatan semua diikuti penilaiannya. Tapi di angkatan di kelas A yang di bulan Juli 2001 kami belum mendapatkan. Kalau boleh Bapak boleh dipertanyakan, apakah Bapak dulu ini ya saya lupa narasumbernya Bapak Hadi atau gimana? Saya mau tanya dulu ke grup saya dulu gitu. Aja. Jadi saya masih ilmu PTK-nya saya masih jauh ya. Jadi saya masih ingin belajar lagi. Yang kedua ini sertifikatnya juga gitu. Terima kasih. Oke, Ibu Armelia, pertanyaan Ibu sebenarnya tadi sudah terjawab oleh ada Mbak Sera di sini dari P2 KPTK 2 Jakarta Barat ya. Telat masuk berarti ya? Iya, telat masuk. Jadi sudah ada beberapa yang selesai kok tadi sudah disampaikan, dan untuk pelatihan ini nanti insya Allah akan disegerakan ya untuk sertifikatnya. Begitu ya Bu ya? Iya, oke. Pak Sofyan. Iya. Oke, sudah disampaikan itu sama ini tadi sama Mbak Sera. Oke, Bu Armelia, Bu Ayu sama Bu Ratna, saya lupa tadi mengingatkan, silahkan dilihat video perkenalan saya di kolom chat ya. Oke, berikutnya ada Pak Kiki Prastio ya. Prastio Pratama. Silakan Pak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Kiki Prastio Pratama, ngajar geografi, mata pelajaran geografi di SMA Al Kamal. Kebetulan kalau masalah PTK saya sempat
menulis PTK di tahun 2019, tapi masih tertunda revisinya, mungkin belum dikoreksi dengan detail oleh Bapak Kepala Sekolah. Mungkin saat ini saya mengikuti PTK, nantinya bisa menambah ilmunya. Kali-kali yang kemarin saya buat tuh ada yang salah-salah, masih ada yang kurang-kurang atau gimana. Ya mudah-mudahan di sini saya mendapat banyak ilmunya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kiki Prasetyo. Itu lokasi persisnya di mana Pak? SMA-nya Pak? Saya SMA Ulama ada di ini Pak, di Kebun Jeruk, belakang JSC. Oh, Kebun Jeruk ya? Mata JSC. Oke, terima kasih banyak Pak Kiki Prasetyo ya. Prasetyo mudah-mudahan nanti bisa sharing juga ya PTK yang sudah dilakukan. Karena beberapa tadi menyampaikan belum pernah melakukan PTK katanya ya. Oke, langsung di ini ya, langsung di kolom chat diperiksa ya Pak Kiki. Berikutnya silahkan Bu yang belum Bu siapa nih? Bu Natasia Bella. Natasia Bella, halo Ibu. Bu Natasia Bella. Dari Al-Huda ini teman satu ininya Bu Nur Asia sepertinya ya. Oke, kalau begitu yang sudah ada terlihat di sini ada Bu Sutari, SMA 1 Barunawati. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Sutari dari SMA 1 Barunawati. Saya mengajar bahasa Jerman. Untuk PTK sebelumnya saya belum pernah mengikuti ya, baik kegiatan webinarnya ataupun PTK di kelasnya saya belum pernah. Jadi semoga dengan hadir di acara ini saya bisa mendapatkan ilmu tentang PTK. Guru bahasa Jerman ya. Berarti kemarin dari Goethe Institut berarti ya? Goethe Institut? Oh enggak, saya enggak ngajar di Goethe. Ya maksudnya dulu belajar di sana atau dari mana lu sebenarnya? Kuliahnya di bahasa Jerman di UNJ. Jurusan pendidikan bahasa Jerman iya. Pendidikan bahasa Jerman. Oke, saya kirain produknya Goethe Institut. Oke, terima kasih Bu Sutari ya. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain yang belum saya panggil, yang tidak mengaktifkan kameranya, ini tidak usah dipanggil saja ya, dan nanti akan kita keluarkan diam-diam bagi yang ini, bagi yang tidak mengaktifkan kameranya. Oke, Bapak dan Ibu guru semua sudah melihat video perkenalan saya melalui kolom chat, sudah ya? Sudah semuanya? Sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke. Kemudian sudah ada kameranya di sini, ada Ibu Natasia Bella. Silakan Ibu Natasia Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mohon maaf Pak, tadi saya sedang mengajar. Silakan memperkenalkan diri, Bu. Iya, perkenalkan ya Bapak Ibu. Saya Natasia Bella dari SMA Al-Huda. Saya mengajar di sini guru mata pelajaran fisika. Itu saja, Ibu? Ya, saya mengikuti PTK ini yang pertama. Saya berharap setelah mengikuti pelatihan ini, saya menjadi guru yang inovatif, yang kreatif, apalagi sekarang masuk ke kurikulum merdeka. Jadi biar tahu tuh fisika tuh nggak bikin siswa boring aja akan rumus. Jadi setelah PTK ini biar bisa dapat cara-cara jitu untuk bikin kelasnya lebih lebih menyenangkan. Itu saja, Ibu Natasia Bella? Itu saja, Bapak. Ya, iya, Bapak. Oke. Terima kasih banyak Bu Natasia Bella yang mengikuti pelatihan PTK, kemudian harapannya juga nanti akan memahami kurikulum merdeka katanya. Kalau kurikulum merdeka pelatihannya nanti beda lagi ya Bu ya. Jadi harapannya silakan bisa dulu untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Begitu ya Bu Natasia Bella. Mudah-mudahan nanti ketika mengajar fisika apalagi yo. Mayoritas biasanya kalau ditanyakan tentang fisika, matematika, itu pembelajaran yang memusingkan biasanya ya, bergelut dengan rumus-rumus dan lain sebagainya. Bagaimana membuat pembelajaran fisika, kemudian pembelajaran matematika itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang menantang di dalam kurikulum merdeka. Begitu ya, Bu Natasia Bella. Oke. Saya kira sudah semua ya.
Bu Tuti sudah, tapi orangnya tidak ada, hanya background saja. Kemudian ini bapak-bapak atau ibu-ibu ya, Beltri Sinohaji, halo Pak, Bapak atau Ibu Beltri Sinohaji, halo. Oke, tidak ada respon. Kemudian oke, tadi sudah ada, halo Bapak atau Ibu Beltri, halo. Halo, selamat pagi Bapak Selamat Ibu. pagi, selamat pagi Ibu. Silakan Bu Beltri memperkenalkan diri Bu. Maaf ya Pak Ibu ya. Lagi ada rapat barusan, makanya saya keluar dulu nih. Oke lah, langsung aja ya Pak. Silakan Ibu. Iya, nama saya Beltri Sinuhaji. Saya mengajar di SMA Negeri 84. Mengampu bidang studi seni budaya. Nah, kemudian untuk pelatihan PTK ini Pak, sebenarnya saya sudah ikut beberapa kali. Jadi apalagi selama pandemi kemarin saya selalu ikut. Cuman yang saya mau tanya nih, untuk sertifikat, saya belum terima semua atau saya belum dapat semua gitu. Saya baru dapat 1. Nah, untuk itu hari ini dan selanjutnya setelah tanggal 10 ini dan selanjutnya masih ada PTK nih Pak. Nah, saya berharap mudah-mudahan PTK yang pertama ini dengan PTK yang selanjutnya berkelanjutan, maksudnya ada hubungannya gitu Pak, berkelanjutan pengetahuannya supaya tidak hanya terpenggal-penggal begitu. Itu aja sih harapan saya Pak, dan sertifikatnya. Terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih banyak Bu Beltri Sinuhaji yang mengingatkan kembali tentang sertifikat. Ibu butuh berapa sertifikat Ibu? Bukannya tadi sudah dapat 1 Bu? Masih kurang Bu? Masih kurang sertifikatnya Bu? Makasih lah Pak. Oh iya masih. Oke, untuk sertifikat ya mudah-mudahan nanti akan ada ini ya, akan ada tindak lanjut ya untuk sertifikatnya. Begitu ya Bu. Dan kalau sudah beberapa kali mengikuti pelatihan PTK, harusnya Ibu ketika mengikuti pelatihan ini, Ibu nanti bukan akan dibimbing tapi lebih banyak kepada sharing hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan Ibu. Ya, karena luaran dari pelatihan PTK ini itu kan berupa proposal. Ya, praktek ketika melakukan penelitian itu sudah nanti kembali ke masing-masing individu, masing-masing Bapak dan Ibu guru semua. Ya, jadi harapannya proposalnya itu sudah lengkap, sudah jadi sebagai luaran pelatihan, kemudian seminggu atau 2 minggu setelahnya itu langsung diimplementasikan di kelas masing-masing. Ya, ketika sudah diimplementasikan, nah, maka akan ada nanti hasil penelitian tindakan kelas tentunya, kemudian itu yang akan diseminarkan itu menjadi karya ilmiah dari Bapak dan Ibu. Begitu ya Bapak Ibu? Oke? Oke Pak. Oke, terima kasih Bu Beltri. Oke, yang lain ada lagi yang belum dipanggil atau tidak ingin memperkenalkan diri? Silakan. Ada lagi yang lain? Oke, silakan Bu Noviani. Mohon maaf sebelumnya tadi sinyal saya kurang stabil. Oke, perkenalkan nama saya Noviani Anissa. Saya guru bahasa Prancis di SMA 85 Jakarta. Ini pertama kalinya sih saya mengikuti pelatihan. Saya juga sebenarnya masih kurang paham gitu. Jadi mudah-mudahan saya bisa dapat ilmu yang bisa nanti saya terapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Tadi Bu Sutari kalau tidak salah bahasa Jerman, kemudian sekarang ada Bu Noviani bahasa Prancis. Sebelumnya ada Bu Titin juga yang bahasa Inggris, sama Bu Wiwi bahasa Inggris juga tadi ya kalau nggak salah. Sama siapa tadi? Ya. Jadi kelas pelatihan ini multilingual ya, jadi banyak sekali ya guru-guru bahasa ya, bahasa Prancis. Mudah-mudahan nanti ada bahasa Arab, lengkap itu. Jadi PTK-nya nanti dari beragam bahasa ya. Oke, terima kasih banyak Bu Noviani ya, bahasa Prancis. Wah itu keren nanti kalau misalnya ada PTK-nya itu bahasa Prancis. Yang lain silakan Ibu Lubis, Ibu Anggi Lubis, silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum. Iya, Pak. Silakan Ibu memperkenalkan diri, Bu.
Perkenalkan, saya Anggi Lubis, saya guru ekonomi, pendidikan ekonomi dari sekolahan SMA YPBDN. Oke. Ada yang lainnya? Iya, saya baru pertama kali ikut bimbingan PTK ini, Pak. Mohon bimbingannya ya, Pak. Oke, jadi karena pertama kali harus mengikuti dengan serius ya Bu Anggi Lubis. Oke, jadi setiap tugas-tugas LK lembar kerjanya nanti silahkan dikerjakan. Begitu ya. Dan jangan lupa silakan langsung lihat video perkenalan saya. Oke, yang lain ada lagi? Sudah tidak ada semua ya? Sudah tuntas saya kira untuk perkenalannya. Bagi yang masih sembunyi-sembunyi tidak terlihat orangnya, nanti diam-diam kita keluarkan saja. Oke, kita mulai saja kalau begitu Bapak dan Ibu guru semua untuk pertemuan hari kedua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan juga banggakan Bapak dan Ibu guru, para peserta pelatihan penelitian tindakan kelas, khususnya bagi guru-guru di tingkat sekolah menengah atas di wilayah kota administrasi Jakarta Barat. Ya. Alhamdulillah hari ini merupakan hari yang keberapa Bapak Ibu? Hari ini? Hari kedua. Oke, hari ini merupakan hari kedua dan di hari kedua kita fokusnya nanti akan membahas tentang konsep dasar ya, konsep awal tentang apa sebenarnya yang dimaksud atau yang dinamakan dengan penelitian tindakan kelas. Ya, fokus kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya penelitian tindakan kelas itu ya, kemudian bagaimana melakukannya ya, kemudian hal-hal apa sajakah yang harus kita yang harus kita perhatikan ketika melakukan penelitian tindakan kelas ya. Sebelum kita nanti akan membahas, sebelum saya akan melakukan paparan dengan PowerPoint nantinya, saya ingin masing-masing Bapak dan Ibu guru menyadari bahwasanya peran atau tugas sebagai pendidik, sebagai guru ya, baik untuk tingkat sekolah yang paling dasar sampai dengan paling tinggi, tugas kita adalah untuk terus melakukan updating. Oke, untuk terus melakukan upgrading. Ya, salah satu cara pengembangan, salah satu cara kita untuk melakukan upgrading diri ya, terus bertumbuh itu adalah dengan melakukan penelitian. Ya, dengan melakukan penelitian tersebut, maka kita akan berusaha ya, kita akan terus-menerus, kita akan secara konsisten ya, berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik ya, sudah saya kemukakan tadi, pelayanan terbaik bagi para peserta didik kita ya, khususnya di jenis penelitian tindakan kelas itu merupakan jenis penelitian yang spesifik dilakukan oleh guru di kelas masing-masing. Ya, jadi sekali lagi penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas Bapak dan Ibu guru masing-masing. Itu harus diperhatikan. Kemudian tadi juga saya sudah sempat kemukakan, sebenarnya bagi Bapak dan Ibu guru yang sudah menjadi guru selama puluhan tahun, ada yang sudah menjadi guru selama 10 tahun, 20 tahun, ada yang sampai 30 tahun ya, sudah berpengalaman menjadi guru. Sebenarnya sudah sangat sering melakukan tindakan di kelasnya masing-masing. Ya, karena saya yakin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun pengalaman mengajar di kelas tentunya sudah bertemu dengan beragam permasalahan ya, beragam tantangan yang ada di kelas Bapak dan Ibu guru semua ya, dan saya yakin Bapak dan Ibu guru juga sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan atau tantangan yang ada di kelas tersebut
Ya. Jadi sebenarnya PTK, ya, penelitian tindakan kelas, tindakannya itu sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, tanda kutip sudah dilakukan. Bagaimana maksudnya Bapak Ibu? Ya, jadi ketika ada permasalahan yang dialami oleh Bapak dan Ibu guru, ketika ada kendala mengajar di kelas, ada kendala yang dialami siswa untuk memahami materi yang diajarkan, ya, Bapak dan Ibu guru pasti berusaha untuk menyelesaikan kendala tersebut, kan? Permasalahan tersebut, kan? Betul apa tidak, Bapak Ibu? Ya? Oke, jadi secara praktek itu merupakan kegiatan penelitian tindakan kelas. Ya, jadi sebenarnya sudah selama 10 tahun, sudah selama 20 tahun, sudah selama 30 tahun, ya, melakukan tindakan, ya, untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran di kelas. Yang belum merealisasikan semua tindakan alternatif pemecahan masalah yang telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru ke dalam bentuk tulisan, ke dalam bentuk artikel atau ke dalam bentuk karya ilmiah. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Oke, itu poin kedua. Kemudian poin ketiga yang ingin saya tekankan sebelum nanti kita membahas tentang konsep dasar PTK, Bapak dan Ibu guru yang mengikuti pelatihan ini sekali lagi harus mempunyai harus mempunyai rasa tanggung jawab. Tanggung jawabnya seperti apa? Maksudnya Bapak Ibu, tanggung jawab untuk nantinya setelah produk luaran proposalnya itu sudah dibuat, sudah berhasil dikumpulkan, sudah berhasil diupload ke dalam LMS, masing-masing punya keinginan untuk langsung diimplementasikan. Ya, seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, atau 3 minggu kemudian, silakan. Proposal ini sudah jadi, sudah lengkap. Ya, dari bab 1, bab 2 sampai dengan bab 3. Ya. Kemudian bagaimana caranya agar Bapak dan Ibu guru nanti akan langsung actionnya, ya, langsung melakukan penelitiannya. Tadi ada beberapa yang mengemukakan, saya sudah berulang kali ikut penelitian ini, pelatihan penelitian tindakan kelas, tapi tidak sampai tuntas karena tidak ada tanggung jawab untuk bisa untuk bisa langsung diimplementasikan di kelas. Ya, padahal di dalam proposal, inti yang ada di dalam proposal itu kan kita sudah punya alternatif solusi. Kita sudah punya solusi permasalahan yang terjadi di kelas kita. Tinggal kita implementasikan, selesai penelitian tindakan kelas. Sederhananya begitu ya Bapak Ibu, cukup jelas? Oke? Dan saya mengharapkan komitmen nanti dari Bu Titin Mulyanti, Bu Armelia, Bu Diah Permatasari, Bu Wi Susanti, Bu Tuti, Bu Ayu, dan semua peserta, ya. Jadi tidak hanya berhenti ketika sudah mampu, ketika sudah bisa membuat proposalnya, ya. Karena sayang sekali sudah membuat alternatif solusinya, tapi tidak diimplementasikan. Itu artinya apa, Bapak dan Ibu guru semua? Mubazir jadinya ya. Jadi misalnya di kelas ini ada berapa puluh para peserta pelatihan penelitian tindakan kelas yang sudah membuat beragam solusi, akan tetapi tidak diimplementasikan. Itu kan sayang sekali. Begitu ya Bapak Ibu. Itu mungkin saya kira hal-hal yang sangat penting yang saya inginkan diperhatikan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Harapannya mudah-mudahan sekali lagi mengikuti pelatihan ini, Bapak dan Ibu guru kan sudah diberikan kepercayaan oleh masing-masing sekolah, ya, bahwasanya Bapak dan Ibu guru ini merupakan sosok-sosok yang memang ini cocok untuk mengikuti pelatihan ini. Harapannya nanti akan bisa ditularkan ke rekan-rekan guru lainnya di sekolah Bapak dan Ibu guru masing-masing. Jadi saya mohon kerjasamanya untuk bisa mengikuti pelatihan dengan seksama, untuk mengerjakan tugas-tugas, tagihan-tagihan sesuai dengan sesuai dengan apa yang nanti diberikan oleh fasilitator atau oleh narasumbernya. Begitu Bapak dan Ibu guru. Sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita masuk nanti ke konsep tentang PTK. Silakan, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silakan.
Oke, terdiam semuanya itu diamnya sudah paham, sudah mengerti, atau diamnya malas berkomentar? Silakan. Silakan. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Jelas. Sampai sini cukup jelas, Pak. Oke, sudah cukup jelas ya, Bu Noviani. Untuk komitmennya jelas. Oke, itu yang bisa menjawab saya kira ini ya, hati nurani masing-masing ya, komitmen untuk nantinya mengimplementasikan hasil proposal PTK ya tersebut ya, karena akan sangat ini ya, akan sangat rugi sekali sudah mengikuti pelatihan berulang kali akan tetapi tidak diimplementasikan ya. Itu kan sudah capek sekali berpikir membuat proposalnya ya, kemudian mengumpulkan tapi kemudian tidak diimplementasikan, itu kan rugi. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua, dan mudah-mudahan saya percaya Bapak dan Ibu guru semua merupakan guru-guru hebat yang ada di Jakarta Barat, dan tentunya harus benar-benar mempunyai komitmen nantinya untuk bisa memajukan kualitas pendidikan yang ada di Jakarta Barat. Begitu ya Bapak Ibu? Oke? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya? Siap. Oke. Oke, terima kasih banyak. Dan boleh kita langsung masuk ke materinya Bapak Ibu? Dan materinya ini nanti sekali lagi saya tidak melulu akan paparan, kita lebih ke diskusi saja, karena mayoritas kan sebenarnya sudah beberapa kali mengikuti pelatihan ya. Jadi kalau misalnya ada term atau ada istilah-istilah yang sekiranya perlu dikoreksi, sekiranya perlu kita diskusikan, silakan langsung saja nanti untuk raise hand ya, virtual, kemudian nanti langsung akan kita berikan kesempatan. Begitu ya Bapak Ibu? Oke? Dan sekali lagi bagi yang tidak mengaktifkan kamera, mohon izin diaktifkan ya, karena karena saya sangat meminta konsentrasi Bapak dan Ibu guru untuk dapat mengikuti pelatihan dengan seksama. Terima kasih banyak bagi yang sudah mengaktifkan. Bagi yang belum, semoga segera selesai aktivitas yang sedang dilakukan dan dapat mengikuti sesi bersama kita. Oke, mohon izin Bapak Ibu, saya share screen. Oh iya, sebelum saya share screen, bagaimana sudah meninggalkan jejaknya Bapak Ibu di video perkenalan saya? Sudah? Sudah meninggalkan jejak belum? Sudah? Oke, yang sudah Bu Titin saja, yang lain sepertinya masih belum. Oke, thank you very much ya. Oke. Ya sudah Ibu terima kasih yang sudah subscribe, nanti nilainya bagus ya Bu. Oke, kita mulai saja Bapak dan Ibu guru semua. Untuk pertemuan hari kedua ini sudah bisa terlihat dengan jelas Bapak Ibu? Sudah muncul. Sudah ya? Sudah. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. Di sini langsung kita akan, yang lain bisa di-mute dulu mungkin, mohon izin. Oke, terima kasih. Oke, di slide pertama Bapak dan Ibu guru semua, di sini sudah langsung diperlihatkan tentang penelitian tindakan kelas ya. Jadi kalau kita melihat di sini ada 3 kata kunci dalam PTK ya, 3 kata kunci. Yang pertama itu merupakan penelitian, kemudian yang kedua itu adalah tindakan, dan yang terakhir adalah kelas ya. Ada 3 kata kunci. Kemudian ketika kita mulai coba untuk melakukan elaborasi dari masing-masing kata kunci ini, yang pertama kaitannya dengan penelitian. Kira-kira ada yang ingin menjawab penelitian itu apa sih? Ya, penelitian itu apa sih yang kita lakukan? Untuk apa penelitian itu? Silakan, ada yang ingin? Siapa, Bapak Ibu? Kegiatan pengamatan, Pak. Oke, terima kasih Bu Titin, kegiatan pengamatan. Yang lain ada lagi?
Menganalisis, mengamati kegiatan, Oke, mencari Bu. metode. Oke, Bu Anggi Lubis sudah lengkap sekali itu dari penelitian, Iya. mengamati, menganalisis, mencari metode dan banyak. Iya. Terima Menemukan kasih. solusi. Menemukan solusi. Iya. Oke, apa lagi? Memecahkan masalah. Memecahkan. Sudah diborong semuanya sama Bu Anggi Lubis ya. Oke, terima kasih. Penelitian atau research sederhananya Bapak Ibu secara philosophical meaning, it is a process of finding the truth istilahnya. Ya, process to find a truth. Kalau yang guru bahasa Inggris pasti tahu ya. Siapa tadi? Siapa lagi yang guru bahasa Inggris tadi? Pasti tahu ya. A process of finding the truth. Ya, sederhananya meneliti itu merupakan proses yang kita lakukan untuk mencari atau untuk memperoleh kebenaran. Ya, the truth. Ya, itu untuk pemahaman awal tentang penelitian. Jadi ketika Bapak dan Ibu guru tadi menyebutkan penelitian itu adalah upaya untuk mencari solusi atas permasalahan, benar. Kemudian ada yang mengatakan penelitian itu terdiri dari metode, benar. Ya, jadi semua jawaban yang tadi disampaikan itu sudah tepat semuanya ya. Penelitian sekali lagi, it is simply a process of finding the truth. Ya, untuk mencari atau untuk memperoleh kebenaran. Kemudian di kata kunci yang kedua Bapak Ibu di sini ada tindakan. Oke, kalau tindakan silakan kira-kira ada yang bisa ini tindakan kira-kira apa Bapak Ibu? Tindakan itu kayak maaf ya Pak. Tindakan itu kalau menurut saya itu adalah perilaku kita terhadap metode yang kita gunakan di kelas. Oke, terima kasih banyak Bu Anggi Lubis. Yang lain silakan ada lagi tindakan. Ya, langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Oke, langkah atau step yang akan dilakukan. Yang lain ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Yang lain? Yang lain tindakan, bertindak. Action itu apa kira-kira? Satu lagi. Saya Pak. Silakan Ibu. Tindakan adalah suatu aksi perilaku untuk mencapai tujuan. Oke, luar biasa. Jawabannya sudah textbook sekali ya. Aksi atau perilaku untuk mencapai tujuan. Thumbs up ya, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Tindakan dalam term classroom action research atau penelitian tindakan kelas di sini, it is simply a treatment. Ya. Treatment ini atau biasanya disebut adalah perlakuan yang kita berikan untuk apa Bapak Ibu? Untuk dapat menyelesaikan permasalahan, ya, perlakuan. Ya, itu untuk yang tindakannya. Kemudian kalau yang tadi penelitian itu simply finding the truth, kemudian tindakan atau action itu is a treatment. Yang terakhir di sini ada kelas. Kalau kelas itu apa Bapak Ibu kelas? Kelas sasarannya ya. Oke, ada sasaran, targetnya. Oke. Ya. Kemudian yang lain, apalagi kelas itu apa menurut Bapak Ibu? Kelas? Banyak yang berbicara tapi masih di mute ya. Silakan. Kelas itu apa kelas? Kelas itu adalah tempat apa? Tempat apa? Ruang untuk kita berinteraksi, Pak. Oh, asik. Ruang untuk berinteraksi. Oke. Yang lain, satu lagi, kelas. Yang jawaban out of the box dong. Silakan ya. Kelas adalah silakan Bapak Ibu untuk kelas. Kelas Bapak Ibu. Satu lagi terakhir. Ya, ruang bertemunya antara guru dan siswa mungkin ya Pak? Oke, jawabannya ini sekali ya. Oke, ruang tempat bertemunya guru dan siswa. Oke, kelas ya, kelas sekali lagi it is apa? Kalau tadi untuk yang penelitian itu it is simply a form to find the truth. Tindakan itu it is simply a treatment. Kemudian untuk yang kelas ini a place where all the discourse happen. Itu kalau kita mau jawabannya sama dengan yang penelitian tadi, kemudian ada yang tindakan, kemudian ada yang kelas juga. A place where discourse happen. Ya, jadi ketika kita memberikan
pemahaman bahwasanya kelas di mana semua wacana itu terjadi, baik itu guru ya dengan siswanya, itu kelas tidak hanya terfokus pada ruang-ruang fisik saja. Ya. Nah, kita juga punya apa yang dinamakan dengan virtual class, ya. Ada online class. Ya, makanya kalau tadi misalnya ada salah satu di antara Bapak dan Ibu guru yang mengatakan saya tidak jadi melakukan penelitian tindakan kelas karena terhalang COVID katanya ya. Oke, jadi sebenarnya pemahaman atau konsepsi tentang kelas itu harus miskonsepsi tersebut itu harus diluruskan. Jadi kelas itu tidak hanya berupa bangunan-bangunan megah, bangunan fisik saja. Ya, kelas itu dimana kita berkumpul melalui suatu aplikasi dan di dalamnya ada proses delivery, ada proses pemberian pengetahuan, ada input knowledge, ada input pengetahuan di dalamnya. We can simply call that as a class. Kita juga dapat mengatakan bahwasanya itu merupakan kelas. Ya, jadi kalau misalnya melakukan penelitian yang basicnya itu virtual, maka kita tidak akan mendapatkan kendala baik itu mau pandemi, mau COVID dan lain sebagainya. Begitu ya Bapak Ibu? Oke, cukup jelas Bapak Ibu? Jelas. Cukup jelas. Dan sekarang tantangannya ya, tadi masing-masing kan kita sudah berikan ini masing-masing per kata kuncinya. Sekarang kita akan meminta atau mau volunteer untuk bisa menggabungkan ketiganya. Silakan. Siapa kira-kira yang akan menggabungkan ketiganya tentang penelitian tindakan kelas? Atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Classroom Action Research. Bahasa Jermannya apa Bu Sutari untuk penelitian tindakan kelas? Bu Sutari apa bahasa Jermannya? Bahasa Jermannya apa? Oke, sambil menunggu bahasa Jerman, bahasa Prancis kalau begitu. Bahasa Prancisnya apa, Bu Novi? Oke, Bu Novi juga tidak menyimak. Silakan, siapa satu orang yang akan berusaha untuk menjabarkan sesuai dengan apa yang sudah kita ini tadi. Penelitian, kemudian ada tindakan, dan ada kelas. Silakan, siapa kira-kira volunteer, Bapak Ibu? Apa ya Pak? Oke, silakan, Ibu Titin. Iya, penelitian tindakan kelas adalah proses mencari solusi dengan cara mencari teori untuk melakukan perbaikan di suatu kelas atau yang dituju yaitu siswa untuk memperbaiki cara mengajar kita. Gitu kali ya. Luar biasa ya. Boleh kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu Guru untuk Bu Titin ya. Sudah mampu untuk mengelaborasi dari awal sampai akhir. Yang selanjutnya saya tidak akan minta volunteer, ditunjuk saja silakan Bu Titin, dipilih siapa Ibu, siapa kira-kira yang ingin didengar pendapatnya. Yang kelihatan paling tidak siap Ibu yang kelihatan mau sembunyi-sembunyi gitu. Yang silakan. Siapa ya? Ibu Ratna. Siapa? Oke, Bu Ratna, silakan. Ini mah Bu Ratna satu sekolah nih, sama-sama di Man 10 Jakarta Bu ya. Tapi lagi di beda tempat Pak. Oh, beda tempat. Oke, silakan Bu Ratna. Bu Ratna, silakan Ibu. Silakan Ibu. Budiah deh Pak, Budiah deh. Oke, Budiah, silakan Ibu Budiah ini yang sudah sering melakukan tadi katanya, sering melakukan PTK kalau tidak salah. Silakan Budiah. Wah, ini kenapa kok tiba-tiba jadi bisu semuanya ya? Oke, kalau tidak langsung merespon, langsung di switch saja Bu, silakan. Yang lain saja yang bisa merespon, silakan. Bu Titit, siapa? Bapak siapa tadi tuh? Pak, ada Bapak. Bu Ayu deh, Bu Ayu. Oke, Bu Ayu, silakan. Bu Ayu ini yang Bu cantik tadi ya, silakan Bu Ayu cantik, silakan Ibu.
Oke, ini sepertinya ada sabotase ya, di mute semua jadi. Tidak ada yang mau. Silakan Bu Ayu, silakan Bu Ayu. Oke, Pak, penelitian tindakan kelas itu kalau menurut saya disampaikan itu adalah proses untuk mencari kebenaran dalam melakukan suatu memperbaiki masalah di dalam kelasnya tersebut ataupun di ruangan, nggak harus yang harus di dalam kelas, melainkan bisa di kayak seperti kita, seperti itu. Oke. Terima kasih banyak, luar biasa, langsung dijelaskan sesuai dengan clue yang kita berikan ya. Oke, terima kasih banyak Bu Ayu Sukmawati. Saya kira cukup ya 2 orang, atau ada yang mau mencoba lagi Bapak Ibu? Mencoba untuk memberikan. Bu Wiwi dari tadi sepertinya sudah siap sekali tuh. Silakan Bu Wiwi. Bu Wiwi silakan Ibu. Maaf Pak, lagi sambil menyambi soalnya mengerjakan tugas yang lain. Tapi saya coba untuk menyimpulkan ya Pak ya. Oke, yang saya tahu gitu. Penelitian tindakan kelas adalah satu kegiatan untuk kita bisa menemukan atau mengungkapkan masalah melalui beragam kegiatan yang bisa kita akomodir dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Oke. Luar biasa ya. Ada berapa kegiatan tadi tuh Bu Susanti ya. Oke, ada kegiatan untuk ini, kegiatannya untuk ini. Lagi ngerjain yang lain soal audisi, tapi saya menyimak. Oke, terima kasih banyak Bu Wi. Tapi poinnya sebenarnya sudah paham beliau kaitannya dengan penelitian tindakan kelas. Itu merupakan kegiatan yang kita lakukan sebagai guru ya, sebagai guru untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas kita, yang luarannya nanti untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, sederhananya seperti itu ya Bapak dan Ibu guru semua. Jadi cara misalnya Bapak dan Ibu guru menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas itu beraneka ragam, silahkan, tidak apa-apa. Intinya di dalam PTK itu ada upaya yang dilakukan guru ya, kemudian ada alternatif solusi yang kita berikan, kemudian ada permasalahan ya, ada permasalahan yang terjadi real di ruang kelas masing-masing. Itu yang harus diingat. Cukup jelas Bapak Ibu? Oke. Kita langsung ke ini. Oke, dapat menjelaskan ini untuk kompetensinya, cara menyusun rencana PTK untuk perbaikan, peningkatan atau perubahan ke arah praktik pembelajaran yang lebih baik. Ya, ini merupakan harapannya ketika nanti Bapak dan Ibu guru sudah tuntas mengikuti pelatihan ini, kompetensi ini harus sudah ada. Ya, kompetensi bahwasanya masing-masing sudah paham ketika akan menyusun PTK apa yang harus dilakukan, tahapan-tahapannya seperti apa ya, kemudian permasalahan-permasalahan apakah yang nantinya bisa diangkat dalam kegiatan PTK, cara memilih ragam alternatif solusi yang nantinya akan digunakan itu seperti apa ya. Jadi harapannya itu di kompetensi yang harus dikuasai oleh Bapak dan Ibu guru setelah nanti tuntas mengikuti kegiatan pelatihan penelitian tindakan kelas ini. Oke, tadi masing-masing ini sudah mampu ya. Saya berharap ya, dan saya yakin semuanya merupakan guru-guru hebat ya. Jadi sudah bisa memahami sebenarnya konsep definisi awal dari penelitian tindakan kelas atau PTK ya. Walaupun tadi masing-masing memberikan pemahamannya dengan cara berbeda, intinya sebenarnya sama ya. Jadi masing-masing tadi sudah paham tentang apa itu PTK ya, atau pengertian penelitian tindakan kelas. Ini untuk yang indikator ya. Kemudian yang berikutnya di sini tentang karakteristik dari PTK atau ciri-ciri PTK itu seperti apa ya. Apa sajakah yang menjadi penanda ini merupakan penelitian tindakan kelas ya. Ini merupakan penelitian yang memang dilakukan guru di kelasnya sendiri sesuai dengan permasalahan nyata yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Itu untuk yang karakteristiknya. Kemudian tujuan PTK. Tujuan ini juga bisa kita formulasikan dengan banyak hal ya.
Tujuan kita melakukan PTK ya, yang paling utama tapi sepertinya untuk para peserta PTK yang sekarang ini adalah untuk mendapatkan sertifikat. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Jadi dari awal tadi itu banyak sekali yang mengatakan oke saya sudah ikut pelatihan berkali-kali tapi baru dapat 1 sertifikat ya. Jadi silakan ya. Tujuan penelitian tindakan kelas Bapak dan Ibu guru itu sebenarnya muaranya, tujuan akhirnya kualitas para peserta didik kita itu nantinya meningkat, kompetensi mengajar Bapak dan Ibu guru juga meningkat, sehingga apa yang dialami oleh para peserta didik di kelas itu merupakan pengalaman bermakna yang nantinya akan terus membentuk mereka, mempengaruhi mereka ketika mereka sudah menjadi menjadi sosok-sosok apa Bapak Ibu? Sosok-sosok apa? Sosok-sosok lulusan yang nantinya membanggakan tentunya bagi sekolah masing-masing. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Oke, kemudian berikutnya tentang langkah-langkah PTK. Nah, langkah-langkah PTK ini juga sebenarnya masing-masing dan tentunya punya preferensinya masing-masing. Tapi ada patokan, ada hal-hal, ada prosedur yang harus diperhatikan ketika nantinya masing-masing Bapak dan Ibu guru melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas. Sampai slide yang ketiga ini ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas atau saya menjelaskannya terlalu cepat? Silakan Bapak Ibu. Sudah cukup jelas? Saya mau Pak, saya mau nanya nih Pak, poin kedua lebih pasti apa poin kedua itu? Oke, ini masih per poinnya dulu, nanti akan ada pembahasannya ya. Jadi sabar, maksudnya dari 3 slide ini berarti sudah cukup jelas ya Bu Anggi Lubis? Sudah cukup jelas ya Bu? Oke. Jelas Pak. Oke, kita maju ke ini ya, kita maju ke tahapan berikutnya. Ini tentang pengertian PTK, ini saya minta tolong kita sepakat untuk kita skip saja ya Bapak Ibu. Karena tadi masing-masing sudah ini ya, dari detail, dari per katanya, kata kunci di dalam PTK itu masing-masing tadi sudah dapat memberikan definisinya sendiri ya. Jadi di sini dijelaskan ada perbaikan, peningkatan dan perubahan pembelajaran ke arah yang lebih baik, tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal ya. Itu tadi. Kemudian ini dari beberapa pakar Bapak Ibu. Kalau di dalam pendapat beberapa pakar di sini ada reflektif ya, ada kajian reflektif, kemudian ada pelaku tindakan ya, kemudian di sini ada kondisi-kondisi praktik pembelajaran ya, tapi intinya sebenarnya sama ya di dalam definisi penelitian tindakan kelas. Oke, berikutnya Bapak Ibu, berikutnya ini merupakan sebentar, ini karakteristik PTK. Terlihat tidak Bapak Ibu? Sebentar, ini saya taruh di mana? Untuk yang berikutnya adalah karakteristik PTK atau penelitian tindakan kelas sesuai dengan yang ditanyakan oleh Bu Anggi Lubis tadi ya. Oke, apa sajakah ciri-ciri atau penanda ini merupakan penelitian tindakan kelas ya. Kegiatan yang kita lakukan ini merupakan PTK, seperti apa karakteristiknya atau ciri-cirinya atau penandanya Bapak Ibu? Oke, yang pertama sebentar. Yang pertama di sini adalah situasional. Ya, yang dimaksudkan dengan situasional itu apa Bapak dan Ibu? Situasional, silakan. Di sini ada guru bahasa Indonesia kalau tidak salah tadi. Situasional bagaimana maksudnya? Disesuaikan dengan kondisi. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak ya Bu Ratna Dewi. Jadi ciri pertama di dalam karakteristik penelitian tindakan kelas itu based on a certain situation or conditions. Ya, jadi itu untuk ciri-ciri pertamanya sesuai dengan situasi atau kondisi yang terjadi di kelas masing-masing tempat Bapak dan Ibu guru mengajar. Ya, ini untuk yang penanda pertamanya, mark pertamanya ini. Ya, kemudian yang kedua di sini apa Bapak Ibu? Ya, permasalahan. Oke, ini masih menggunakan yang dihadapi dosen dan mahasiswa di kelas. Ya, jadi nanti tinggal diganti menjadi apa Bapak Ibu? Permasalahan yang dihadapi oleh guru dan siswa. Permasalahan apa yang dialami oleh Bu Anggi Lubis ketika mengajar di kelas ya.
membuat pembelajaran Bu Anggi Lubis itu menjadi menjadi tidak menyenangkan misalnya apa ya. Nah, kenapa kok tidak menyenangkan? Ya, itu permasalahannya, itu yang akan nanti dicarikan alternatif solusinya. Ya. Kemudian untuk yang karakteristik berikutnya ada kontekstual. Kontekstual apa kira-kira Bapak Ibu? Kontekstual, ayo. Kontekstual? Sesuai dengan kenyataan yang ada, Pak. Kontekstual sesuai dengan kenyataan yang ada. Mantap. Yang lain? Yang lain? Ini Bu Ratna Dewi terus yang dari tadi menjawab. Yang lain silakan Bapak Ibu. Untuk yang kontekstual itu maksudnya apa? Ya, penanda atau ciri yang ada di dalam PTK. Kontekstual silakan. Dengan sesuai situasi, Pak. Kontekstual Sesuai tema. sesuai situasi, sesuai tema. Oke. Yang lain, Bu Dinar silakan Bu Dinar. Kenyataan yang ada, Pak. Kenapa? Sesuai dengan kenyataan yang ada. Oke, sesuai dengan keadaan yang ada. Kenyataan yang ada. Oke, saya kirain kenyataan yang ada. Oke. Yang lain ada lagi? Ibu Margaret, silakan. Ibu Margaret Murianti, Bu Yanti bagaimana Ibu? Kontekstual. Kontekstual bagaimana Ibu? Menurut saya kontekstual itu sesuai dengan tema yang akan diambil atau yang memang lagi booming di waktu itu atau di saat itu atau di lingkungan itu. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali yang booming atau happening ya. Oke, mari kita lihat di sini ya, untuk kontekstual berupa upaya pemecahan yang berupa model dan prosedur tindakan sesuai dengan konteks pembelajaran. Ya. Jadi ketika misalnya Bu Nur Asia mengajar di kelas di SMA Al-Huda, itu sedang mengajar tentang apa misalnya Bu Nur Asia? Bu Nur Asia mengajar mata pelajaran apa Ibu? Bahasa Inggris, Pak. Oke, mengajar tentang bahasa Inggris. Jadi kontennya, kemudian pendekatannya, kemudian metodenya, strategi yang digunakan ya ketika mengajarkan bahasa Inggris harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang terjadi sekarang, sesuai dengan konteks apa yang dialami oleh para siswa. Ya, kemudian sesuai juga dengan apa? Sesuai dengan daily rutin dari para peserta didik kita. Ya, sehingga apa yang disampaikan itu nantinya berkesesuaian. Ya, relevan dengan apa yang akan mereka nanti lakukan, dengan apa yang mereka nanti alami ketika berada di luar kelas. Begitu ya Bu Nur Asia? Oke Bu? Oke. Iya, Pak. Oke, berikutnya untuk penanda atau ciri atau karakteristik dari PTK itu adalah kolaboratif. Bu Ais ini paling pintar sepertinya kalau Bu Ais. Tentang kolaboratif itu maksudnya apa? Bu Ais? Silakan. Saya coba menjawab. Kolaboratif itu bahwa penelitian ini butuh adanya kerjasama antara berbagai pihak. Baik itu antara peneliti ataupun antar siswa yang diteliti. Dan juga adanya pengamat biasanya seperti itu. Itu yang saya tahu Pak, terima kasih. Oke, luar biasa ya. Terima kasih banyak Bu Ais. Setelah Bu Ais kita ke Bu Diah tadi yang suaranya seperti MC kondangan itu ya. Silakan Bu Diah. Silakan Bu Diah Permatasari. Bagaimana Ibu? Bu Diah? Apa Pak? Oke, kok kenapa? Dari tadi tidak ikut menyimak Ibu sepertinya. Ya, kolaboratif ya. Soalnya udah dijawab tadi. Ya, kolaboratif itu adalah kolaborasi antara guru dan siswa ya. Guru yang akan meneliti dan siswa yang menjadi permasalahan di situ di dalam. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih banyak Ibu Diah Permatasari. Tepat sekali, kolaboratif yang dimaksudkan, mari kita lihat tindakan dan upaya perbaikan dilakukan bersama-sama guru dengan guru dan siswa. Jadi ketika melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas, maka penelitian tindakan kelas itu tidak bisa dilakukan hanya oleh satu orang saja. Ya, tidak bisa hanya dilakukan oleh Bu Dinar Inayah saja.
ya. Akan tetapi membutuhkan kolaborasi. Ketika kita nanti akan mengimplementasikan treatment atau tindakan, kita membutuhkan kerjasama atau kolaborasi dengan guru lainnya, dengan rekan sejawat kita nanti yang akan menjadi pengamat misalnya. Kemudian kita juga membutuhkan para siswa, ya, untuk bagaimana mereka agar siap untuk diberikan treatment. Ya, ada kerjasama di sana antara guru dan siswa, antara guru dengan guru, kemudian juga yang paling utama dengan pembuat kebijakan di sekolah tersebut. Yang bertanggung jawab di sekolah tersebut yaitu kepala sekolah. Ya, jadi tidak mungkin nanti Ibu Wiwi akan melakukan PTK tapi tanpa ada tanpa ada izin, tanpa ada obrolan terlebih dahulu bersama kepala sekolah. Ya, oleh karena itu harus ada kolaborasi antara guru siswa, guru dengan guru, kemudian guru juga dengan kepala sekolah. Ya, itu yang menjadi ciri dari atau penanda dari penelitian tindakan kelas. Itu untuk yang kolaboratif, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya ada self-reflective, ya, ada self-evaluative. Ini siapa yang mau menjawab? Silakan. Siapa Bapak Ibu? Melakukan refleksi diri, Pak. Oke, refleksi diri. Refleksi diri, kemudian selain refleksi diri apalagi Bapak Ibu? Di evaluasi ya. Refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan. Oke, kemudian refleksi. Dievaluasi kekurangannya apa untuk tahap pertama dan diperbaiki untuk tahap berikutnya gitu. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa ya. Self-reflective dan self-evaluative di sini pelaku tindakan. Pelaku tindakan ini merupakan siapa Bapak Ibu? Pelaku tindakan yang akan melakukan tindakan siapa? Guru. Oke, pelaku tindakan atau guru melakukan refleksi dan evaluasi diri terhadap kemajuan yang dicapai. Ya. Jadi dengan dengan melakukan PTK, maka masing-masing nanti bisa akan melakukan self measurement, ya, pengukuran. Oke, selama ini saya mengajarnya itu sudah sesuai dengan harapan para siswa atau tidak? Sudah sesuai dengan harapan misalnya dengan kepala sekolah atau tidak? Sudah sesuai dengan harapan teman-teman sejawat saya atau tidak? Ya, kemudian proses pembelajaran yang selama ini saya lakukan itu sudah benar-benar ya mencapai target, ya, mencapai target sesuai dengan materi yang harus dikuasai oleh para peserta didik atau tidak, ya. Dan yang bisa secara jujur menjawab itu semua adalah masing-masing pribadi dari Bapak dan Ibu guru. Jadi kita bisa saja mengatakan, oke, saya sudah mengajar, saya sudah memberikan usaha terbaik saya, metode terbaik saya, ya. Kemudian menyenangkan atau tidaknya pembelajaran yang saya berikan itu tidak perlu atau tidak penting. Yang penting mereka sudah menguasai konsep. Nah, itu yang harus benar-benar dihilangkan. Ya. Jadi tetap terus melakukan refleksi, terus melakukan evaluasi tentang proses pembelajaran yang kita berikan dalam dalam apa Bapak Ibu, dalam interaksi yang terjadi di ruang kelas masing-masing. Kemudian yang berikutnya di sini ada fleksibel. Oke. Yang fleksibel ada yang ingin mencoba Bapak Ibu untuk fleksibel? Siapa untuk yang fleksibel? Untuk yang fleksibel ada yang ingin mencoba? Bapak Ibu? Lus mungkin atau tidak kaku gitu kali ya, lus. Oke. Sifatnya lus. Oke, tidak kaku. Kemudian apa? Kalau tidak kaku berarti apa? Kalau tidak kaku berarti apa, Ibu? Disesuaikan dengan materi. Lentur luas. Oke, lentur luas. Oke, selain itu apa? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Halo? Disesuaikan, Pak. Disesuaikan dengan materi atau model yang mana kita mau gunakan gitu. Oke, terima kasih banyak. Jadi yang dimaksudkan fleksibel, mari kita lihat memberi kelonggaran dalam pelaksanaan tanpa melanggar kaidah metodologi ilmiah.
ya. Ini ciri atau penanda yang keberapa nih Bapak Ibu? Yang kelima ya, dalam penelitian tindakan kelas ya. Jadi ada kelonggaran di dalamnya. Kenapa? Karena misalnya ketika tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal, kemudian ternyata temuan kita ketika implementasi treatment itu berbeda, maka kita diberikan kelonggaran. Tapi tanda kutip harus ya, dengan memperhatikan kaedah-kaedah metodologi penelitian ilmiah. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, ini yang dimaksudkan dengan fleksibel ya. Jadi tidak serta-merta kaku, oke ini tahapannya, tapi silahkan disesuaikan dengan kondisi yang ada di kelas, kemudian disesuaikan juga dengan cara atau metode atau model yang digunakan oleh Bapak dan Ibu guru ketika mengajar di kelas masing-masing. Ini sekali lagi merupakan karakteristik ya, karakteristik atau ciri atau penanda yang ada dalam penelitian tindakan kelas. Tadi sudah kita ini ada situasional, ada kontekstual, ada kolaboratif, ada self-reflective, self-evaluatif, dan ada yang fleksibel ya. Fleksibel ini Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan? Silakan. Dari semua penanda ini, kalau kita misalnya gabung menjadi satu, ciri khas dari PTK itu apa? Penandanya apa dari semuanya ini? Dari mulai situasional, kontekstual, kolaboratif, self-reflective, self-evaluatif, sampai dengan fleksibel. Ciri khas utama yang terlihat dari semua ini apa Bapak dan Ibu? Silakan. Ada yang bisa ini menjawab ciri khas utamanya? Silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin menjawab? Mungkin ciri khasnya dilakukan secara siklus-siklus, Pak. Oke. Dilakukan secara siklus-siklus, berarti Ibu sudah terbiasa ya melakukan PTK sehingga sudah bisa menyebutkan oke dalam siklus-siklus. Yang lain silakan Bapak Ibu. Kalau dari karakteristik ini ada 5. Kemudian kita bisa ambil yang paling mempunyai dampak bagi penanda-penanda lain itu yang mana kira-kira? Silakan. Di dalam self refleksi dan evaluasi, Pak. Oke, ada diri dan evaluasi. Oke, terima kasih banyak. Yang paling terlihat mewakili di sini dan bisa memberikan dampak yang lainnya itu adalah apa Bapak Ibu? Self-reflective dan self-evaluation ya, refleksi diri ataupun evaluasi diri. Kenapa ini kita katakan sebagai salah satu ciri khas yang menonjol di sini? Karena ketika kita lihat ya, refleksi diri kemudian evaluasi diri itu berpengaruh tentunya ke fleksibilitas ya, begitu juga ke dalam kolaborasi, begitu juga ke kontekstual, dan yang terakhir situasional. Begitu ya Bapak Ibu? Oke? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ke berikutnya. Oke, ini merupakan ini perlu kita bahas atau tidak Bapak Ibu? Perbedaan PTK dan penelitian konvensional lainnya? Perlu atau tidak? Nggak usah ya, nanti tambah bingung. Ya. Oke, jadi kita akan bahas yang di kolom PTK-nya saja ya. Untuk masalah yang ada di dalam PTK itu adalah masalah yang dirasakan dan dihadapi oleh peneliti. Masalah yang memang dialami langsung oleh Pak Kiki Prasetyo. Kemudian juga yang memang dihadapi yang merasa sulit untuk dipecahkan oleh Bu Sutari dan lain sebagainya. Ya, kemudian untuk tujuannya jelas di sini peningkatan, perbaikan atau perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi dari hasil refleksi diri, dari hasil evaluasi diri kita, ternyata ada hal yang perlu atau ada hal yang bisa untuk ditingkatkan. Ya, meningkatkannya tersebut tentunya dengan melakukan PTK, kemudian dengan cara memilih ragam alternatif solusi sesuai dengan yang paling relevan untuk menyelesaikan permasalahan kita ketika mengajar di kelas.
Kemudian yang berikutnya di sini manfaatnya di sini langsung terlihat dan bermanfaat bagi pelanggan, maksudnya siswa dan objek penelitiannya ya, dipakai sebagai dasar memilih dan menentukan aksi atau solusi tindakan. Jadi ketika Bapak dan Ibu guru nanti sudah menetapkan, oke, ini loh permasalahan yang saya hadapi, akar masalahnya ini. Ya, kemudian setelah sudah ketemu akar masalah yang mempengaruhi masalah-masalah lainnya yang terjadi di kelas, maka kita nanti akan merujuk ke teori. Ya, teori yang nantinya akan menguatkan ragam kegiatan, ragam aktivitas kita ketika menentukan solusi tindakan pada penelitian tindakan kelas. Kemudian berikutnya di sini fleksibel sesuai konteks. Mohon izin di mute dulu Bapak Ibu agar suara saya bisa terdengar jelas. Minta tolong. Oke, terima kasih. Jadi di sini untuk yang metodologinya tadi seperti di awal di dalam karakteristik dijelaskan, begitu juga di sini disebutkan desainnya atau rancangannya, metodologinya di sini fleksibel sesuai dengan konteks. Langkah kerja, kemudian ada siklus ya, kemudian setiap siklus itu ada 4 tahapan, kemudian ada analisis setiap tahapan ya. Jadi itu sebenarnya yang disampaikan tadi oleh Ibu siapa tadi yang mengatakan ya salah satu ciri khasnya di dalam PTK itu ada siklus-siklus berjenjang yang terus dilakukan. Ya, ada siklus 1, 2, ya umumnya itu untuk yang PTK terdiri dari siklus 3 sampai 4. Itu yang umum biasanya dilakukan, tapi tidak menutup kemungkinan juga misalnya ada yang sampai ke 5 siklus, ke 6 siklus dan lain sebagainya. Itu Bapak dan Ibu guru untuk PTK ya, aspek yang ada di dalam PTK. Kemudian ini untuk yang penelitian biasanya tidak kita bahas ya, karena takutnya nanti membingungkan. Kemudian ini untuk tujuan PTK-nya Bapak Ibu, tadi di awal sudah saya sampaikan. Tujuan PTK itu kan masing-masing disesuaikan dengan kenapa sebenarnya Bapak dan Ibu guru tertarik untuk melakukan penelitian ini. Ya, kenapa Bapak dan Ibu guru merasa oke, ini penelitian ini nih harus dilakukan. Ya, harus dilaksanakan. Ya, di sini dijelaskan untuk yang tujuan PTK sederhananya ada tindakan perbaikan, kemudian ada peningkatan, kemudian ada perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, berikutnya menemukan model dan prosedur tindakan yang menjamin upaya pemecahan masalah yang serupa dengan melakukan modifikasi atau penyesuaian seperlunya. Di dalam PTK sering sekali mungkin Bapak dan Ibu guru merujuk ya kepada PTK sebelumnya yang telah dilakukan oleh guru-guru lain, oleh peneliti-peneliti lain. Ya, itu dijadikan sebagai salah satu landasan, ya, sebagai pembanding. Oke, PTK yang sudah dilakukan oleh Bu Tutik Sunarti di SMA-nya di sana hasilnya misalnya A, B, C, dan D. Ya. Kemudian Bu Nur Asia juga melakukan kegiatan PTK dengan model yang sama, dengan metode yang sama, permasalahan yang sama, tetapi hasilnya ternyata berbeda. Ya, di Bu Tutik Sunarti misalnya oke, boleh saja misalnya hasilnya itu berhasil ya penerapan tersebut, akan tetapi Bu Nur Asia ternyata tidak sesuai, ya tidak relevan untuk di ini. Ya, jadi masing-masing itu mempunyai perbedaan ketika nanti Bapak dan Ibu guru melakukan penelitian tindakan kelasnya. Previous study-nya atau penelitian terdahulunya itu dijadikan sebagai oke, ini loh gambarannya. Penelitian atau penelitian tindakan kelas yang sudah dilakukan sebelumnya berhasil dengan cara ini. Kira-kira untuk dikembangkannya hal apa saja ke hal lain yang sekiranya bisa juga diterapkan di masing-masing sekolah Bapak dan Ibu guru. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya untuk prosedur ya. Untuk prosedur penelitian tindakan kelas, saya kira prosedurnya ini sebenarnya sama saja dengan langkah-langkah ketika Bapak dan Ibu guru melakukan kegiatan penelitian atau ingin melakukan kegiatan penelitian. Yang pertama tentunya yang harus dilakukan adalah identifikasi masalah pembelajaran. Ya, dan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di kelas itu sangat sederhana. Ya, sederhananya seperti apa? Ekspektasi kita dengan realita yang ada di kelas itu sudah selaras atau tidak, sudah sesuai atau tidak.
ya. Ketika ada ketimpangan, ya, ketika ada ketimpangan antara ekspektasi dan realita yang ada di kelas, maka dapat dipastikan ada permasalahan di sana. Ya. Oke, permasalahan tersebut ya, sekali lagi di dalam permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian tindakan kelas itu bisa kita merujuk ke 3 hal. Ya, permasalahannya itu bisa terjadi karena permasalahan gurunya, kompetensi gurunya mengajar. Kemudian permasalahannya itu bisa karena permasalahan yang dialami atau diperoleh dari peserta didik atau siswa. Kemudian permasalahan sesuai dengan konteks kelas. Ya, jadi silahkan mana yang sekiranya nanti menjadi permasalahan yang benar-benar diangkat oleh Bapak dan Ibu guru ketika melakukan PTK. Nah, permasalahan kaitannya dengan kompetensi guru misalnya, ya, kaitannya dengan kompetensi guru misalnya tentang pemahaman beragam model pembelajaran misalnya, ya. Kemudian kaitannya dengan siswa misalnya, siswa, permasalahan kaitannya dengan siswa, mereka tidak tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran, ya. Mereka tidak tertarik mengikuti pembelajaran bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis dan bahasa-bahasa lainnya, ya. Kan pasti ada hal yang menyebabkannya. Ya, permasalahan tersebut itu kemudian nanti akan dianalisis, ya. Hal yang menyebabkan mereka tidak tertarik, mereka ketika datang ke kelas itu tidur itu apa? Ya, jadi kita akan buat listnya, ragam penyebab-penyebab kenapa mereka tidak tertarik mengikuti pembelajaran Bu Sutari. Kenapa tidak tertarik mengikuti pembelajaran Bu Dinar? Kenapa tidak tertarik dengan pembelajaran yang disampaikan Bu Wiwi? Ya, jadi semua langsung dibuat listnya sehingga ketemu akar permasalahannya. Oh, ternyata yang pertama Bu Wiwi ketika mengajar itu cenderung monoton, itu saja, ya. Cenderung membosankan, ya. Kemudian model pembelajaran yang dipilih itu saja misalnya. Kemudian dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi untuk akar permasalahannya berarti bisa kita tarik, ya. Sesuai dengan yang tadi permasalahan di awal, bisa kita tarik akar permasalahannya di sini adalah pada pemahaman atau pengetahuan atau skill Bapak dan Ibu guru ketika menggunakan apa? Ketika menggunakan ragam model pembelajaran misalnya. Ya, bisa digunakan seperti itu. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Oke. Kemudian ini untuk yang identifikasi masalah pembelajarannya. Kemudian analisis dan perumusan masalah sesuai dengan tahapan yang tadi Bapak Ibu, silahkan masalah yang diangkat di dalam PTK itu adalah masalah real, bukan masalah yang dikarang-karang, ya. Bukan masalah yang bukan masalah yang dibuat-buat oleh Bapak dan Ibu guru semua, tapi sesuai dengan apa yang dihadapi ketika mengajar. Kemudian setelah dianalisis, setelah dirumuskan permasalahan tersebut, maka berikutnya kita merencanakan tindakan. Tindakan ini adalah treatment tentunya, ya. Treatment atau alternatif solusi yang akan kita tawarkan untuk memecahkan permasalahan itu apa. Ya, kalau misalnya tadi model pembelajarannya yang itu saja, maka alternatif solusi yang bisa kita tawarkan di sini tentunya adalah model pembelajaran baru atau metodenya atau tekniknya atau strateginya atau pendekatannya yang sebelumnya belum pernah digunakan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya. Kemudian setelah tahapan perencanaan tindakan, ya tentunya kita akan melaksanakan tindakan real action, implementasi treatment yang telah kita pilih. Ya, setelah kita melakukan implementasi tersebut, maka kita melakukan tahapan observasi, mengamati apakah ada perubahan tingkah laku. Apakah yang tadinya siswa itu sepertinya males-malesan, ya, apakah yang dari siswanya tadinya itu seperti ada dan tiada di kelas, ya. Mengikuti sama dengan mengikuti pelatihan, ya. Ada orangnya, ada fotonya tapi tidak bergerak sama sekali. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian langsung diberikan ada assessment di sana, ada proses penilaian. Setelah itu ada tahapan analisis hasil observasi, kemudian ada assessment juga untuk interpretasinya.
Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu di sini melakukan refleksi dan merencanakan tindak lanjut untuk siklus berikutnya. Tadi di awal sudah dijelaskan, jadi 4 tahapan yang dinamakan dengan satu siklus sempurna dalam penelitian tindakan kelas. Ya, tadi dimulai dengan perencanaan, ya, kemudian tindakan, ya, kemudian ada observasi, kemudian berikutnya ada refleksi. Ya, jadi satu rangkaian semuanya itu merupakan satu siklus lengkap yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas. Begitu ya Bapak dan Ibu Guru untuk prosedurnya, semoga cukup jelas ya, dimulai dari tahapan mengidentifikasi masalah sampai dengan refleksi dan merencanakan tindak lanjut untuk siklus berikutnya, untuk tahapan berikutnya. Oke, ini tidak akan saya bahas kembali karena tadi sudah dibahas ya Bapak Ibu, identifikasi masalahnya sudah ya. Kemudian di yang berikutnya, oke, masih penjelasan rincinya ini Bapak Ibu. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu kalau misalnya Bapak dan Ibu Guru kesulitan, masalah apa ya yang saya alami di kelas, jadi silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, apakah kompetensi awal siswa untuk mengikuti pembelajaran cukup memadai? Kemudian apakah pemerolehan hasil pembelajaran cukup tinggi? Dengan menjawab ini maka nanti akan membantu Bapak dan Ibu Guru menemukan, mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas masing-masing. Oke Bapak Ibu, oke, ini sudah tahapan identifikasi masalah semua sudah. Oke. Kemudian kita langsung ke analisis. Ini saya kira sudah ini ya, tadi sudah kita bahas juga. Oke, rumusan masalah. Oke. Ini saya kira tidak perlu juga karena sudah jelas tadi ya. Kemudian berikutnya ini untuk contohnya ya, contoh bagaimana meningkatkan prestasi belajar siswa SMP melalui model pembelajaran berbasis masalah. Oke, bisa kita lihat di sini. Mulai dari masalah, kemudian solusinya adalah pembelajaran berbasis masalah. Seru kan Bapak Ibu ya? Jadi mulai dari masalah, kemudian model yang dipilihnya juga adalah model pembelajaran berbasis masalah. Ya. Kemudian di sini bagaimana mengatasi kesulitan belajar. Ya, kelas 7 SMP Harapan melalui bimbingan kelompok belajar. Kemudian contoh berikutnya bagaimana meningkatkan keterampilan siswa dengan strategi pembelajaran yang berorientasi pada proses. Ya, itu tadi merupakan contoh-contoh yang juga bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu Guru ketika akan membuat atau melakukan penelitian tindakan kelas. Ya, oke, ini untuk alur kerjanya Bapak Ibu. Untuk alur kerjanya saya kira sudah cukup jelas dari penjajakan sebelum aksi atau sebelum tindakan dilakukan, ini di awal ya. Kemudian ada tahapan perencanaan, merencanakan apa yang akan kita lakukan ketika nanti mengimplementasikan tindakan atau treatment ya kepada para peserta didik kita ya. Kemudian saya kira ini sudah sesuai penjajakan sesudah aksi ya. Jadi awal, kemudian pelaksanaan dan akhir ya. Sederhananya seperti itu. Kemudian di dalam pelaksanaan itu ada tahapan observasi, mengamati ada perubahan tidak. Apa yang terjadi ketika proses ini ya, ketika proses implementasi tindakan. Ya, dan itu diamati, kemudian dibuat catatan hal-hal yang nantinya dapat mempengaruhi ya keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Guru. Setelah itu kemudian baru dilakukan tahapan refleksi ya. Oke, kemudian berulang terus ini Bapak Ibu ya, a non-stop kind of process istilahnya ya. Jadi mulai dari di perencanaan, kemudian tindakan, observasi, refleksi, kemudian berlanjut lagi sampai ketika kriteria keberhasilan tindakan yang kita set di awal itu sudah tercapai ya. Misalnya kriteria keberhasilan tindakan kita skor rata-rata dari para siswa atau peserta didik kita nanti misalnya sudah menyentuh angka 75, sudah sampai 80 misalnya ya. Maka ketika itu sudah tercapai, maka tidak akan ada lagi siklus berikutnya. Begitu ya Bapak Ibu untuk alur kerjanya. Oke, sebentar ini mouse-nya tidak bergerak.
Bentar ya. Oke Bapak Ibu, ini untuk model-modelnya saya kira ini sudah sangat familiar ya. Untuk model PTK-nya itu ada model Chemis-McTaggart, ada planning ya. Kemudian ada dimulai dari planning di sini, kemudian ada apa? Ada tahapan berikutnya, ada ini ada revise planning, kemudian ada act, ada observe, kemudian yang terakhir ada reflect ya. Ini untuk yang model Chemis-McTaggart ini yang paling populer ya, paling familiar gitu ketika melakukan penelitian tindakan kelas ya. Kemudian ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini terus berulang Bapak Ibu, satu rangkaian lengkap dari tahapan plan, rencana, kemudian revise plan, kemudian sampai act, observe, sampai reflect. Ini satu tahapan lengkap dinamakan satu siklus ya. Kemudian berlanjut berikutnya sampai dengan kriteria keberhasilan tindakan kita tercapai ya. Kemudian ini untuk yang perencanaan tindakan, gagas pendapat tindakan apa yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh guru-guru ya. Ada kolaborasi tentunya dengan guru-guru ya. Kemudian kajian teoretik di bidang pembelajaran atau pendidikan relevan sesuai dengan apa yang akan kita bahas dalam PTK kita ya. Kemudian kajian hasil-hasil penelitian relevan, tentunya ini dijadikan sebagai landasan, dijadikan sebagai pembanding. Oke, dalam kajian sebelumnya, dalam penelitian sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian ini, penelitian PTK, hasilnya ini, kemudian dampaknya ini, kemudian yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru pada PTK yang nantinya akan direncanakan itu seperti apa ya. Kemudian berikutnya diskusi dengan teman sejawat, pakar pendidikan dan peneliti, ini jelas ya. Kajian pendapat dan saran pakar pendidikan yang sudah dituangkan dalam bentuk program, ada refleksi diri ya mengenai pengalaman sebagai guru ya. Jadi kalau misalnya yang sudah berpengalaman sebagai guru selama 30 tahun, tentunya akan sangat baik jika melakukan sharing best practice bagi yang baru diangkat sebagai guru, bagi yang baru 1 tahun sebagai guru, bagi yang sudah 5 tahun sebagai guru ya. Jadi sharing-sharing tersebut itu merupakan salah satu bentuk ya, bentuk untuk terus berkembang, untuk terus menumbuhkan kolaborasi ya. Kolaborasi antara guru-guru yang sudah senior kemudian dengan guru-guru yang junior, sehingga akan tercipta nanti harmonis ya, harmonisasi dalam kegiatan pembelajaran yang terjadi di sekolah. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan ini saya kira sudah cukup jelas tadi apa saja ya. Membuat skenario tindakan tentunya seperti apa ya, sarana prasarana yang diperlukan, kemudian instrumennya tentunya yang dibutuhkan itu apa, dan berikutnya di sini menentukan indikator keberhasilan ya, kriteria keberhasilan tindakan ya, sebagai salah satu nanti yang akan menjadi penentu Bapak dan Ibu guru lanjut atau tidak ketika akan melakukan tiap siklus yang ada di PTK-nya ya. Kemudian untuk melakukan ini ya Bapak Ibu, tahapan pelaksanaan tindakan, observasi dan asesmennya di sini ya, dimulai dari tahapan melaksanakan senario pembelajaran, ada inovasi pembelajaran ya, kemudian ada observasi, ini sudah semua tadi, ada assessment ya, kemudian perbaikan atau peningkatan, perubahan ya, kesiapan mahasiswa, kesiapan siswa mengikuti perkuliahan, frekuensi dan kualitas pertanyaan, cara menjawab dan penalarannya, kemudian bagaimana mereka bekerja sama dengan kelompok, kemudian bagaimana mereka mencari sumber belajar. Ini yang bisa menjadi sasaran observasi ya. Oke, kemudian ini juga yang lainnya bisa berupa dampak atau hasil tindakan ya, sampai dengan meningkatnya kemampuan berpikir kritis ya. Kemudian menganalisis data hasil observasi, asesmen dan interpretasi, ada data kualitatif, kemudian ada data kuantitatif yang dianalisis ya melalui ada tahapan reduksi datanya, kemudian ada pemaparan data sampai dengan tahapan interpretasi data ya. Oke, kemudian yang berikutnya penyimpulan hasil analisis ya. Di sini bisa dilihat ada observasi, kemudian ada interpretasinya seperti apa terhadap dampak tindakan ya.
terutama perubahan dinamika kelompok dalam pembelajaran. Tadi sudah saya sampaikan ya, hasil belajar non kognitif juga diamati ya, jadi bukan hanya pada pemahaman ininya saja, tapi tingkah laku, bagaimana cara mereka bersikap ketika tahapan implementasi. Jadi nanti tinggal tinggal diberikan checklistnya. Begitu pula interaksi guru dan siswa, siswa dan siswa, dan juga kondisi kelas ya. Kemudian yang berikutnya melakukan refleksi dan perencanaan tindakan. Oke, ini keterkaitan antara hasil analisis dengan indikator keberhasilannya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah set kriteria keberhasilan tindakan kita sebagai penentu ya tadi ya. Kita akan terus lanjut untuk ke tahapan siklus berikutnya atau tidak ya. Oke, kemudian kalau sudah berhasil stop, reconfirm ya. Jadi tidak usah bertele-tele, langsung sih kalau sudah berhasil udah ya. Jadi tidak perlu lagi ada kelanjutannya, tidak perlu ada lagi pengulangannya ya. Kemudian baru kita masuk ke siklus berikutnya. Komponen-komponen refleksi digambarkan itu sebagai berikut ya. Jadi ada analisis, kemudian ada tahapan pemaknaan, ada penjelasan, kemudian ada penyimpulan yang kemudian diikuti dengan tahapan tindak lanjut. Di dalam tindak lanjut itu ada tahapan pemanfaatan, kemudian ada pemantapan, dan ada siklus berikutnya. Ini untuk komponen refleksi sebagai salah satu titik titik entry point nanti Bapak dan Ibu guru untuk untuk memutuskan akan lanjut ke siklus berikutnya atau tidak ya. Oke, ini untuk yang perencanaan tindakan lanjutan. Pertama selesai diteruskan dengan siklus kedua. Oke, ini sama seperti yang tadi, ada perbaikan ya di masing-masing siklus. Kemudian jika masih diperlukan misalnya di siklus ketiga, maka tindakan yang dilakukan juga merupakan perbaikan tindakan dari siklus 2. Jadi pada siklus ketiga itu sudah terjadi beberapa perbaikan ya. Ada perbaikan yang terjadi